Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ziretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 9 Desember 2024. Tentu beragam informasi terupdate akan kami sajikan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di segmen kali ini ada informasi terbaru dari Kota Parepare menyoal peristiwa pohon tumbang yang menimpa satu unit mobil di Kota Parepare. Tentu untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kota Parepare. Selamat sore, rekan Aryadi. Selamat sore rekan dan Iya, Tribuners. baik. Rekan Aryadi dapat diinformasikan lebih detail mengenai satu insiden yang menimpa satu unit mobil di Kota Parepare seperti apa dan juga di mana lokasi kejadiannya. Silakan. Pak, baik. Kami laporkan, Fir, jadi memang tadi pagi sekitar pukul 10 WITA, Senin 9 Desember tadi pagi itu terjadi Parepare mengalami hujan deras disertai angin kencang sehingga membuat beberapa pohon bertumbangan di sekitar ruas jalan di Kota Parepare termasuk di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Jadi satu pohon tumbang mengenai satu unit mobil yang terparkir di bawahnya. Jadi pohon tumbang tersebut sebenarnya berada di area di dalam area SD 6 Kota Parepare. Namun saat ditimpa angin kencang tadi pagi, sehingga membuat pohon besar tersebut tumbang dan mengenai satu unit mobil yang terparkir di badan jalan. Namun hingga menurut BPBD tidak ada korban atas kejadian tersebut, namun satu unit mobil tersebut mengalami rusak ringan. Beruntung pada saat kejadian pemilik mobil sedang berada di wilayah perkantoran dinas sosial sehingga tidak terkena pohon tumbang tersebut, Yo. Ya, baik. Mungkin dapat disampaikan juga apakah Anda sempat berbicara langsung dengan pemilik mobil yang bersangkutan dan juga bagaimana reaksi dari beliau? Baik, Yo. Jadi memang pada saat kejadian pihak atau pemilik mobil tersebut sedang mengurus beberapa administrasi di kantor dinas sosial Kota Parepare karena kebetulan memang lokasi kejadian tepat di depan kantor dinas sosial Kota Parepare dan memarkirkan pemilik mobil tersebut memarkirkan mobilnya di tepat di depan pohon tersebut dan di depan SD 46 Kota Parepare. Nah, namun tiba-tiba pada tepat pukul 10 tadi warga langsung berteriak dan korban pemilik mobil ini langsung keluar dari kantor dinas sosial dan melihat mobilnya telah tertimpa oleh pohon uh, yang cukup besar yang berada di area di dalam sekolah SDN 46 Parepare. Baik, berarti hingga saat ini rekan Aryadi, bagaimana kondisi cuaca di Kota Parepare Ya, sendiri? Apakah mungkin masih turun hujan? baik, Ovior. Hingga kini, saat ini cuaca Kota Parepare masih diselimuti oleh awan mendung. Memang sekitar pukul 7 hingga kini memang tadi, tepatnya puncaknya pada sekitar pukul 9 hingga pukul 10 tadi, badai menerjang Kota Parepare. Angin angin kencang hingga hujan deras bersamaan turun melanda Kota Parepare sehingga membuat beberapa eh, pohon bertumbangan di ruas jalan. Namun beruntung kami laporkan tidak ada korban terkena oleh eh, pohon tumbang itu kecuali satu unit mobil tadi. Nah, menurut laporan kami di KSOP Kota Parepare juga pihaknya sementara ini melarang adanya aktivitas kapal untuk beroperasi dikarenakan memang ombak di laut Kota Parepare sangat lumayan tinggi, Vior. Kita juga lihat, kami pantau beberapa pesisir pantai memang tidak ada aktivitas nelayan juga dikarenakan memang
badai saat ini mengancam keselamatan para nelayan. Sehingga aktivitas itu sementara ditiadakan. Pihak BPBD juga sudah menghimbau beberapa nelayan agar tidak melakukan aktivitasnya di pinggir laut dikarenakan ombak cukup tinggi hingga sore ini, Fior. Ya, baik. Tentunya imbauan tadi juga disampaikan bukan hanya untuk di wilayah darat saja, tapi juga ada peringatan untuk mereka-mereka atau juga para nelayan yang bertugas di wilayah perairan. Dan mungkin lebih lanjut lagi mengenai ada insiden satu ini, rekan Aryadi, apakah mungkin sudah ada penyampaian mengenai mungkin estimasi kerugian yang diterima oleh korban dari adanya pohon tumbang ini? Baik, Fior. Jadi kami sudah konfirmasi oleh pemilik satu unit mobil tersebut, memang karena keadaannya tidak cukup parah dan mobil hanya mengalami kerusakan ringan hingga kerugian estimasi sekitar 10 juta, Fior. Namun untuk informasi lebih lanjut, Fior, bahwa pihak BPWD sudah mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat Kota Parepare agar tidak melakukan perjalanan di jalan saat badai berlangsung dikarenakan banyaknya ancaman pohon tumbang dan angin ribut akan berlangsung di beberapa hari ini. Dan pihak BPWD juga menghimbau agar Dinas Lingkungan Hidup untuk memotong atau menebang pohon-pohon yang memang sudah tua dan itu bisa menjadi ancaman pohon tumbang saat angin kencang uh, melanda nantinya. Baik, menyambung dari pernyataan terakhir rekan Aryadi, apakah hingga saat ini sudah ada informasi atau juga laporan dari BMKG terkait peringatan angin kencang di wilayah Parepare? Baik, Fior. Hingga kini memang uh, dari pantauan kami belum ada peringatan dari BMKG mengenai angin kencang, namun pihak BPWD sudah mengeluarkan peringatan untuk agar masyarakat tidak termasuk nelayan, khususnya nelayan tidak melakukan aktivitas di sekitar pesisir pantai dikarenakan ombak yang cukup tinggi ya, dikarenakan cuaca ekstrim ini. Nah, Vior BPD juga sudah menghimbau agar masyarakat tidak berpergian untuk saat badai berlangsung, yang diperkirakan akan lagi terjadi uh, pada malam hari nanti, Vior. Berarti hingga saat ini rekan Aryadi bagaimana akses lalu lintas jalan di sekitar lokasi kejadian? Apakah mungkin pohon tumbangnya Baik, juga menyebabkan gangguan lalu lintas? baik, Fior. Jadi memang akibat pohon tumbang tadi memang sudah sempat mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang hingga 1 kilometer dikarenakan memang Jenderal Sudirman ini adalah salah satu jalan untuk bersambung ke jalan poros Kota Parepare dan Makassar. Namun uh, karena adanya informasi dini dari masyarakat sehingga pihak pemadam kebakaran, BPBD, kemudian hingga ada bantuan dari Brimob, Polda Sulsel Batalion B untuk membantu dan mengevakuasi pohon tumbang dan satu unit mobil tersebut sehingga macet tidak terlalu panjang, Piotr. Baik, iya. Rekan Aryadi mungkin hingga saat ini di penghujung tahun 2024, apakah ini merupakan kejadian pertama adanya pohon tumbang di Kota Parepare atau juga bagaimana data dari BPBD sendiri? Adakah statement mengenai hal tersebut? Baik, Vial, memang di Kota Parepare ada saat musim cuaca buruk atau angin kencang disertai hujan ini memang sudah sangat sering dialami adanya pohon tumbang. Hingga pekan ini saja sudah ada 3 kasus pohon tumbang yang sempat terjadi di Kota Parepare. Nah, dari BPBD sendiri sebenarnya bukan hanya Parepare yang mengalami cuaca ekstrim, namun di wilayah Hajatapalang termasuk Pinrang, Sidrap, Baru, dan wilayah Hajatapalang lainnya, Fior. Dan memang pihak BPBD tersebut memang sudah menghimbau dari dulu bahwa kepada Dinas Lingkungan Hidup agar mendebang pohon yang sudah terlihat tua atau rapuh sehingga tidak mengancam masyarakat di sekitarnya.
Oke, baik. Terima kasih rekan Aryadi. Tentunya juga tadi disampaikan rekan Aryadi mewakili pihak BPBD Kota Parepare dan juga sekitarnya bahwa mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang terlalu banyak di luar rumah, apalagi mengingat kondisi cuaca yang sedang tidak bersahabat. Terima kasih rekan Aryadi. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan dari Kapolsek Bacukiki, Muhammad Amin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, barusan terjadi ada pohon tumbang di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Itu diakibatkan karena adanya angin kencang dan hujan ringan. Tadi apa yang ditimpa Bang? Ada korban nggak? Jadi yang ditimpa ini adalah sebuah kendaraan roda 4 yang sementara parkir di bawahnya. Alhamdulillah hanya kerugian material karena kendaraan sementara parkir. Isinya kendaraan itu kosong. Kosong, tapi sudah dievakuasi. Alhamdulillah berkat kerjasama seluruh stakeholder, ada BPBD, ada pemadam, ada Brimob. Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar dan tidak ada korban jiwa. Dan
Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 9 Desember 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.